Ar-raja, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, maksudnya adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan semua karunia-Nya. Mengharap pada Allah agar Allah mencintainya, mengharap kepada Allah agar Allah meridhoinya, mengharap kepada Allah agar Allah memberikan orang tersebut ke surga, masukkan ke surga, mengharap kepada Allah agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharap balasan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ar-raja dan raghbah itu merupakan amalan yang agung sekali dan termasuk ibadah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang bahwasanya raja itu termasuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan, yang mengharap bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah orang tersebut beramal saleh. Maka hendaklah orang tersebut beramal suatu amalan berlandaskan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu amalan tidak akan disebut amal saleh sampai orang tersebut mengikhlaskan kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun raghbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada Allah raghaban, mengharap. Nah, rujukan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ar-raja war raghbah, keduanya merupakan ibadah, sedangkan ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Nah, dan rasa harap ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, raja ini adalah harapan yang di dalamnya terkandung rasa penghinaan, ketundukan, mengagungkan. Ketika rasa harap yang disertai pengagungan, maka harus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketika seorang mengharapkan kepada selain Allah, tapi dengan adanya rasa agung, menghambakan, menghinakan dirinya, menundukkan dirinya, seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Mereka mendatangi makam-makam wali dan mereka berusaha mengharapkan agar diberikan rezeki, mengharapkan agar diberikan keturunan, mengharapkan agar diberikan jodoh dan harapan-harapan yang lainnya, yang mana mereka melakukannya dengan adanya ketundukan. Bahkan di antara sebagian mereka ada sampai menangis, dan ini tidak boleh. Dan ini tidak boleh dilakukan, harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib setiap muslim mengetahui keutamaan Allah, mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus memberikan rojaannya, harapnya, baik dalam berdoa maupun dalam segala apapun, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan faman raja makhluqan fima la yaqdiru alaihi illallah, barang siapa yang mengharapkan kepada seorang makhluk terhadap sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah yang melakukannya, seperti seorang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau mengharapkan kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu, maka ini semuanya dihukumi syirik besar. Dan ini harus dijauhi. Harus dijauhi, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu", sungguhnya orang-orang yang beriman, "wal ladzina hajaru", dan mereka hijrah,
wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan ulaika, mereka. Mengisyaratkan bahwasanya di antara syarat keimanan harus mengharapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang mendatangkan ketundukan, keagungan, kehinaan hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika kita meminta, mengharap pada seseorang manusia yang memang dia bisa. Misalkan kita meminta bantuan kepada orang lain untuk mendesain sebuah pamflet, atau minta bantuan orang lain untuk membangunkan rumah kita. Dan kita tahu dia bisa, maka tidak masalah. Lagi pula harapan di sini tidak ada keagungan, tidak ada lagi ketundukan, kehambaan kepada orang tadi. Hanya sekedar berharap, berarti tidak masalah. Bahasanya seperti apa? Al-khauf tabi'i, takut yang biasa, tidak masalah. Tapi jika takut atau jika harap yang mendatangkan kehinaan, maka itu tidak boleh. Harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini memberikan pembahasan tentang bagaimana kita mengetahui harapan kita benar-benar sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam meminta kepada Allah. Jujur dalam mengharapkan pahala Allah. Jujur dalam mengharapkan ampunan Allah. Jujur agar Allah mencintai kita, mengharap Allah mencintai kita, meridhai kita. Syaratnya harus yang pertama adalah mahabbatu ma yarju. Mencintai amalan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatih. Takut jika amalan tersebut tidak didapatkan. Yang ketiga, sa'yuhu bihasbil imkan bi tahsili matlubih. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Ketika orang melakukan 3 hal ini, maka dia disebut orang yang benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusannya. Mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian para ulama mengatakan farraja'ul mahmud wa raja'u min 'amalin bi ta'atillah wa raja' thawabaha. Tarka maksiatillah wa raja' thawaba tarkihi laha fa huwa raja' min 'amal. Rasa harap yang terpuji adalah ketika seorang mengharapkan dengan melakukan sebuah amalan, ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala, dan meninggalkan maksiat kepada Allah dan mengharapkan pahala akibat meninggalkan maksiat. Dan inilah rasa harap yang terpuji. Adapun roja yang mazmum, rasa harap yang tercela, mereka adalah rasa harap yang tidak ada sama sekali amalan, tidak ada perbuatan. Mengharapkan surga, mengharapkan terhindar dari neraka, mengharapkan agar Allah mencintainya. Tapi orang tadi tidak melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah atau sebab-sebab yang mendatangkan surga, sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allah. Seperti kondisi orang-orang ahlul bid'ah. Seperti kondisi orang-orang ahlul bid'ah. Mereka mengharapkan surga. Mereka mengharapkan cinta kepada Allah. Mereka mengharapkan agar Allah meridhai mereka dan mencintai mereka. Tetapi mereka beramal tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak mendatangkan hal-hal yang membuat Allah ridha. Padahal keridhaan Allah itu tergantung ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW apakah tidak. Udah itu saja.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ar-raja terbagi menjadi dua. Raja yang terpuji, raja yang tercela. Sama seperti al-khauf. Al-khauf kemarin pembahasan sebelumnya, rasa takut itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Ini juga sama. Rasa harap yang terpuji dan rasa harap yang tercela. Rasa harap yang terpuji mengharap keridhaan Allah dan mengamalkannya, menjalankan sebab-sebabnya. Ya. Mengharapkan surga tapi tidak mau menutup aurat, bagaimana? Mengharapkan surga tapi tidak mau sholat 5 waktu, bagaimana? Nah, kemudian kedua, roja yang tercela, mengharapkan sesuatu, tidak mengamalkan perintah Allah. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, roja itu harus seimbang dengan rasa khauf. Ketika seorang terlalu berharap dan berlebihan dalam berharap kepada Allah SWT, maka ditakutkan dia akan terjatuh ke dalam dosa besar, yaitu merasa aman dari makar Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah, yang mana tidak ada yang merasa aman dari azab Allah, makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Jangan sampai terjatuh ke dalam istidraj. Dia mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dia. Tetapi pada hakikatnya dia adalah orang yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulur-ulur, pada suatu tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan seketika. Wal iyaz billah.